Wahai dunia, Israel kini mulai kuasai Gaza. Lebih dari 50.000 orang tewas sejak perang dimulai. Situasi di Gaza semakin memanas setelah Israel mengumumkan perluasan besar-besaran operasi militernya di wilayah tersebut. Pada Rabu waktu setempat, Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, menyatakan bahwa sebagian besar wilayah Gaza akan direbut dan dimasukkan ke dalam zona keamanannya. Operasi ini juga melibatkan evakuasi penduduk dalam skala besar. Gallant menegaskan bahwa tujuan utama operasi ini adalah untuk membersihkan wilayah dari militan dan infrastruktur Hamas. Ia menyebut bahwa wilayah yang dikuasai Israel akan ditambahkan ke dalam zona penyangga keamanan negara. Meski tidak dijelaskan secara rinci seberapa besar wilayah yang akan direbut, organisasi HAM Israel Gisha melaporkan bahwa saat ini sekitar 62 km persegi atau 17% dari total wilayah Gaza telah berada di bawah kendali Israel. Sementara itu, evakuasi besar-besaran terus berlangsung. Radio Palestina melaporkan bahwa wilayah sekitar Rafah hampir kosong setelah adanya perintah pengosongan dari militer Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menyuarakan dukungannya terhadap evakuasi permanen warga Gaza, bahkan mengusulkan pembangunan resor pantai di bawah kendali AS di wilayah tersebut. Israel sendiri menyatakan akan membantu warga Gaza yang memilih untuk meninggalkan wilayah itu secara sukarela. Di tengah situasi yang semakin genting, warga Palestina seperti Amr Al-Farah menyuarakan kesedihan dan keteguhan mereka. Saya sudah 8 kali mengungsi. Tapi, dengan kehendak Tuhan, kami akan tetap bertahan, ujarnya. Dalam konteks ini, Israel juga mulai meningkatkan tekanan terhadap Hamas, dengan menyerukan kepada warga Gaza untuk melawan kelompok tersebut dan membebaskan para sandera sebagai satu-satunya jalan mengakhiri perang. Serangan Israel tidak hanya terbatas di Gaza. Pada Selasa, Israel juga meluncurkan serangan ke Lebanon Selatan dan Suriah, termasuk serangan terhadap komandan Hizbullah di pinggiran Beirut. Hal ini memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik dan mengancam gencatan senjata yang sempat tercapai pada Januari lalu. Di tengah serangan terbaru, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan 53 korban jiwa dalam satu hari, termasuk 19 anak-anak yang tewas dalam serangan di sebuah klinik PBB yang digunakan untuk menampung pengungsi. Israel mengklaim klinik tersebut merupakan pusat komando Hamas. Tragedi ini juga memicu kecaman dari keluarga sandera Israel yang masih ditahan di Gaza. Mereka menyatakan kemarahan terhadap pemerintah yang dianggap lebih mementingkan keuntungan wilayah ketimbang keselamatan para sandera. Apakah mereka memilih mengorbankan para sandera demi keuntungan teritorial? Tanya pernyataan resmi Forum Sandera dan Keluarga Hilang. Sejak operasi militer dilanjutkan, setidaknya 1.042 orang tewas di Gaza. Total korban sejak perang dimulai pada Oktober 2023 kini telah melebihi 50.399 jiwa.